Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama yakni Umaizah, yang selanjutnya saya sendiri yakni Resti Purnamasari dan rekan saya satunya yakni Sulastri. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan kami yang akan disampaikan oleh saudari Umaizah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yakni pengertian. Istilah teknik sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknik-teknik dapat kita artikan dengan alat-alat. Jika kita kaji lebih dalam, maka arti dari istilah teknik di sini adalah cara-cara atau metode-metode. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya teknik evaluasi pengajaran adalah alat-alat yang dan cara-cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran. Dalam evaluasi terdapat dua teknik, yaitu yang pertama teknik tes dan teknik non-tes. Teknik dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama teknik tes. Sebagai alat pengukur dan penilai, tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakannya tes tersebut. Model-model tes tersebut yaitu yang pertama tes seleksi. Tes seleksi ini tak jarang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tes ini juga bisa kita sebut tes penyaringan bagi calon siswa tahun ajaran baru yang ingin memasuki lembaga sekolah. Yang kedua yaitu tes awal. Tes ini sering kita dengar dengan istilah pre-test. Tes ini digunakan pada saat kita berlangsungnya penyampaian materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa didik. Yang ketiga, tes akhir. Tes ini lebih banyak diketahui dengan post-test. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Yang keempat, tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa tersebut, maka kita bisa memperlakukan siswa tersebut dengan tepat. Yang kelima, tes formatif. Sejauh ini merupakan tes hasil belajar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, tes sumatif. Tes ini tidak asing bagi siswa karena tes ini adalah tes akhir dari program pembelajaran. Baiklah, itulah pemaparan materi yang pertama. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yakni Sulastri. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang kedua yaitu ada teknik non-tes. Non-tes adalah alat mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi. Yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat yaitu menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Kita dapat menilai hampir segala aspek dalam skala dengan maksud agar pencatatan objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang bersikap dalam bentuk skala. Yang kedua yaitu ada kuesioner. Kuesioner juga dapat kita artikan sebagai angket yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dengan adanya angket yang harus diisi oleh siswa, maka guru akan mengetahui keadaan, pengalaman, dan pengetahuan
pada seorang siswa. Yang selanjutnya ada daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang singkat serta mudah dipahami oleh penjawabnya dengan cara menyontek saja. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara juga sering disebut sebagai interview. Secara umum adalah proses pengumpulan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan sepihak dan dengan cara bertatap muka langsung dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini ada dua jenis, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Yang selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah sebuah cara penghimpunan data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Yang terakhir yaitu ada riwayat hidup. Riwayat hidup juga bisa kita lakukan, bisa kita katakan sebagai kurikulum fit atau CV atau gambaran hidup peserta didik dalam segala aspek. Baiklah, mungkin ini materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kami rasa cukup. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.